Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh kita melambaikan tangannya tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Seberapa banyak kita yang datang pada pagi hari ini dengan merindukan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau datang dengan penuh ucapan syukur dan kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala. Kita akan bersatu hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Engkaulah Tuhan yang kami agungkan. Engkaulah Tuhan yang kami muliakan. Yesus Kristus, kami bersyukur punya Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami datang Tuhan. Kami membuka hati kami. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Tidak ada tujuan lain Bapa. Kami hanya ingin bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami hanya mau bersekutu dan mendekat kepada Bapa. Urapi setiap kami Tuhan. Kami percaya ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan. Ada kekuatan yang baru yang kami terima. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Bahkan ada keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di sini Tuhan. Kami merasakan kebaikan Tuhan. Kami merasakan jamahan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Beracaralah pada kami pada hari ini Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang siap untuk memuji dan menyembah. Buka hatimu dan sama-sama kita berkata, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Hanya karena salib-Mu Tuhan kami masih ada sampai hari ini. Karena salib-Mu Tuhan kami dapat merasakan kasih-Mu Yesus. Thank you Jesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Inilah hati kami Tuhan. Sama-sama nyatakan dari awal. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan kami hidup yang baru Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu saja Yesus. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
Nyatakan Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu sanggup Menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus. Mari sama-sama kita angkat, tanyakan, nyatakan dengan segenap iman. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu saja Tuhan ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara sendiri nyanyikan dari awal dengan segenap iman, nyatakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus. Mari sama-sama kita bawa syukur kita kepada Tuhan. Nyatakan karena salib-Mu saja Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dengan satu suara nyatakan sekali lagi, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Thank you Jesus. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu saja Tuhan ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Tuhan ku menang.
pujian penyembahan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Yesus, Kau telah mati di kayu salib Tuhan, menebus setiap dosa kami Tuhan, agar setiap kami memperoleh hidup yang kekal. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita mau sembah Dia. Karena Kau saja Yesus yang layak disembah dan dipuji Tuhan di tempat ini. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Thank you Jesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Tuhan di tempat ini. Inilah hati kami Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. We want to worship You Lord. That Your will be done Jesus. Thank you Jesus. Thank you. Haleluya. Thank you Jesus. Sungguh kami sangat mengagumi Tuhan. Dan seumur hidup kami terus mengagumi Tuhan. Cara-Mu menolong kami, Cara-Mu memberkati kami kagum Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh dahsyat, Kau sungguh ajaib Tuhan Yesus. Sungguh tidak terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, datang pagi hari ini karena Engkau sangat mengasihi Tuhan. Datang pagi hari ini karena Engkau sangat mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang Ku adakan di setiap langkah hidupku.
Kita mau berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Sungguh tidak pernah terduga cara Tuhan menolong setiap kami. Ya, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidup. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Di setiap langkah hidupku, tak terbatas
dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan ya, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita angkat tangan dan nyatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan ya, lebih dalam. Amin. Ku menyembah di dalam roh dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin, amin, amin. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di sini memberkati dan mengurapi setiap kami. Dan kini tiba saatnya kami mau bersuka cita. Kami mau bersorak-sorai bagi nama Yesus. Yang percaya, yang siap bersama kita mau katakan amin. Amin. Boleh beli salam kanan kirinya bilang terima mujizat. Kami siap terima lawatanmu Tuhan. Kau Amin. sungguh baik Yesus. Ya. Sama-sama katakan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Amin. Katakan kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan Kau besar dan hidup. Katakan berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, kami percaya Tuhan, mujizat-Mu ada bagi setiap kami Tuhan. Sama-sama katakan sekali lagi, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Katakan berlari, berlari sampai tujuan. Amin. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Katakan dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti
mujizatmu terjadi. Kuasamu Tuhan, kami terima kuasamu Tuhan, kami terima kuasamu Tuhan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasamu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Itu pasti mujizatmu terjadi. Amin. Mari kita berikan suara-suara lebih meriah lagi buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa kita semuanya bersaudara, amin. Coba keluar dari kursinya dulu, kasih tos kanan kiri. Katakan begini, kamu saudaraku, kamu sahabatku, haleluya. Ayo kita bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Hey. Siapa di sini yang bersaudara? Sama-sama katakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Bapak Ibu, ayo bergandengannya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, hey, hey, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bapak Ibu boleh bertepuk tangan di atas kepala. Yuk semua tepuk tangan di atas kepala. Come on. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Yuk. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, Roh Kudus turun. Tepuk tangan lagi di atas kepala Bapak Ibu bersama-sama. Yuk. Lagi sama-sama kita mau katakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Lagi, haleluya. Yo. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita menang bersama Tuhan Yesus, amin. Atas segala setan, haleluya. Boleh lambaikan, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia
buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kasih tos sekali lagi dalam hidup kita ada Roh Kudus. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita menang bersama Tuhan Yesus. Amin. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba-Nya berkenan selalu. Berikan sorak-sorai yang terhebat bagi Tuhan kita. Nyanyikan dari awal. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Amin. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Sama-sama nyatakan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kami lepas semua hak kami untuk lebih mengenal pribadi-Mu Tuhan. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba-Nya berkenan selalu. Mengikut Yesus. Angkat suaramu. Mengikut Yesus adalah kesempatan terbaik bagi setiap kita. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Sama-sama kita angkat dan nyatakan dengan segenap iman. Mengikut Yesus. Thank you Jesus. Mengikut Yesus, itulah
kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Itu yang memampukan kami untuk hidup di dalam Engkau Tuhan. Itu yang memampukan untuk kami hidup dan menjalani kehidupan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, kehidupan kami bersama dengan Engkau. Kau selalu ada bagi kami di setiap saat Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami tahu ada kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Biarkan kami bisa raih setiap kebenaran itu Tuhan. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan dan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap terima firman-Mu melalui apa yang akan kami dengar Tuhan. Biar kami jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Sukacita di tengah saudara lagi. Dan hari ini ada satu berkat melalui firman yang begitu penting dalam hidup saudara. Kenapa? Ada satu kebenaran yang Tuhan katakan bahwa sebetulnya apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Tuhan mau kehidupan kita, kehidupan yang diberkati melimpah-limpah. Amin. Katakan diberkati melimpah-limpah. Masalahnya adalah how to take possession of the blessing. Bagaimana kita bisa raih setiap berkat Tuhan yang memang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Tahu dari mana bahwa kita sudah diberkati bahkan. Karena dikatakan di dalam Bilangan 23 ayat 20, God has declared you blessed. And no one can reverse it. Bahwa Tuhan sudah mendeklarasikan. Kalau ada ed bahasa Inggris berarti sudah. Tuhan sudah mendeklarasikan bahwa kita sudah diberkati. Amin. Dan tidak ada yang bisa mengubahkan hal itu. Berarti saudara perlu tahu sebuah kebenaran bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diberkati. Dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Masalahnya sekarang bagaimana kita bisa meraih setiap berkat itu. Bahkan di perjanjian baru, apa tujuan Yesus datang ke dunia ini? Dengan tegas sekali Yesus katakan begini. I came, aku datang. Jadi buat apa Yesus datang ke dunia? Yesus katakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi tujuan Yesus datang adalah supaya kita punya hidup. Dan kehidupan seperti apa yang Yesus janjikan? Ternyata ada bagian B-nya dikatakan dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Jadi untuk apa Yesus datang? Supaya kita punya hidup. Kalau Yesus gak datang, upah dosa adalah maut. Semua orang akan binasa. Tapi Yesus katakan sekarang aku udah datang. Dan untuk apa aku datang? Supaya kamu punya hidup. Hidup seperti apa Yesus janjikan? Hidup di dalam segala kelimpahan. Jadi saudara perlu tahu hidup yang Yesus janjikan bukan hidup yang aba-aba atau asal-asalan. Tapi Yesus janjikan kita akan terima hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Bahkan bahasa Inggrisnya lebih kuat sekali. Dikatakan I came that you may have and enjoy life. Aku datang supaya kamu memiliki dan bahkan kamu bisa menikmati kehidupan. Kehidupan seperti apa? And have it in abundance until it overflows. Dan memilikinya di dalam kelimpahan sampai meluap-luap melimpah.
Jadi yang Tuhan mau adalah kehidupan kita yang begitu diberkati sampai melimpah, orang bisa merasakan berkat daripada apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Itulah sesungguhnya yang Tuhan mau dan tujuan Yesus datang. Kita perlu tahu dulu inilah kebenarannya. Bahkan kemudian Paulus juga berkata hal yang sama di dalam 2 Korintus 9. Dia katakan bahwa Elohim sanggup. Untuk apa? Melimpahkan, sampai berlimpah, segala anugerah kepadamu. Supaya apa? Supaya kamu senantiasa. Senantiasa berarti terus menerus. Beroleh segala kecukupan. Dan dalam segala sesuatu, dan bahkan katanya, dan berkelimpahan dalam perbuatan baik. Bahasa Inggrisnya lebih tajam lagi. Dikatakan God is able to bless you abundantly. Bahwa Tuhan itu sanggup untuk memberkati kita sampai berlimpah-limpah. Saudara lihat mulai dari perjanjian lama, Tuhan sudah mendeklarasikan kita diberkati. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Paulus katakan bahwa Elohim sanggup untuk memberkati kita berlimpah-limpah. Jadi itulah sesungguhnya yang Tuhan mau atas hidup kita. So that in all things, supaya di dalam segala sesuatu, at all times, dalam segala waktu, dalam segala sesuatu, dalam segala waktu, having all that you need. Kita memiliki apa yang kita butuhkan. Bahkan bukan cuma itu. You will abound in every good works. Bahkan kita bisa berlimpah-limpah untuk orang lain bisa rasakan melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi saudara perlu tahu destininya kita. Sebetulnya Tuhan mau hidup kita berlimpah supaya orang bisa rasakan kelimpahan yang memang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Masalahnya kenapa banyak orang gak terima? Nah ini yang saya akan bahas dalam 2 ibadah hari ini sampai nanti sore. Sebetulnya Tuhan sudah janjikan banyak sekali janji-janji Tuhan. Gak kebaca, gak apa-apa. Supaya saudara tahu bahwa begitu banyak. Paling tidak di sini dicatat ada 100 janji Tuhan tentang berkat dalam kehidupan kita. Karena berkat itu bukan hanya sekedar materi. Tapi banyak sekali berkat yang memang Tuhan sudah janjikan. Bahkan murid Yesus berkata juga, from His abundance, we have all received one gracious blessing after another. Dari kelimpahannya, kita semua menerima anugerah. Jadi ini pemberian bukan karena diusahakan. Karena memang Tuhan sudah menyediakan buat kita. Gracious blessing after another. Berkat yang berlimpah satu demi satu demi satu. Terus kita terima. Itulah yang Tuhan janjikan atas hidup kita. Nah jadi pagi hari ini saya mau ajak kita sama-sama bagaimana kita bisa actively possess your possession. Bagaimana kita bisa terima, memiliki semua berkat-berkat yang memang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Untuk kita bisa nikmati, untuk kita bisa terima dalam kehidupan kita. Nah bagaimana? Banyak orang berpikir tentang berkat itu selalu masalah uang. Padahal di sini aja dicatat 50 things money can buy. Di sini aja dicatat ada banyak hal yang uang gak bisa beli. Jadi berkat itu bukan melulu selalu masalah uang. Uang itu nomor sekian. Betul, karena apa? Uang tidak bisa beli kesehatan. Saudara pakai uang bisa check up. Saudara pakai uang bisa ke dokter. Saudara pakai uang bisa beli obat. Tapi sebetulnya uang tidak bisa beli kesehatan. Tuh. Uang juga tidak bisa beli tidur yang nyenyak. Kita bisa beli ranjang yang enak. Ranjang yang dikasih panas. Gitu. Tapi belum tentu kita bisa tidur lebih nyenyak. Dan uang gak bisa beli untuk bisa tidur nyenyak. Itulah yang namanya anugerah. Uang juga tidak bisa beli hubungan yang baik. Uang gak bisa beli banyak hal. Jadi uang itu nomor sekian. Kalau begitu apa yang paling utama sebetulnya berkat yang
harusnya kita kejar lah kalau bisa dibilang begitu. Apa berkat utama itu? Menurut Hippocrates, dikatakan a wise man, orang yang berhikmat, should consider that health is the greatest of human blessing. Bahwa sesungguhnya kesehatan itu adalah berkat bagi manusia yang terbesar. Amin. Saudara setuju? Kalau saya cukup setuju dengan Hippocrates. Kenapa? Kalau kita nggak sehat, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa nikmati dengan kehidupan? Dan saya katakan sekali lagi, uang nggak bisa beli kesehatan. Uang bisa beli vitamin, memang untuk berusaha sehat. Tapi kita percaya bahwa kesehatan datang dari Tuhan. Dan selain itu, dari mana lagi? Nah, ada contoh di Alkitab. Ada satu orang yang namanya Barzilai. Mungkin baru pertama kali saudara dengar. Oh ya, ada yang namanya Barzilai. Makanan apa itu? Nah, siapa Barzilai ini? Barzilai di dalam Alkitab. Gitu. Dikatakan begini. Di 2 Samuel 15. Sejarahnya dulu lah gitu. Jadi Barzilai hidup pada zaman Raja Daud. Waktu itu Raja Daud dikejar-kejar mau dibunuh oleh anaknya sendiri Absalom. Dan terpaksa dia mengungsi lah gitu, pergi ke daerah Mahanaim. Dan di tempat itu dia bertemu dengan seorang yang namanya Barzilai. Dan dialah yang menyediakan makanan, memelihara Raja Daud selama di dalam pengungsian lah gitu. Dikejar oleh anaknya sendiri. Nah kemudian setelah selesai, singkat cerita akhirnya Absalom meninggal. Dan Raja Daud mau balik lagi ke Yerusalem. Dan sampailah pada ayat ini. Barzilai ikut mengantarkan raja. Juga Barzilai orang Gilead itu telah datang dari Rogelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Ada hal yang cukup menarik karena dikatakan di situ bahwa Barzilai orang Gilead. Barzilai itu orang Gilead. Gilead adalah nama sebuah kota. Dan kota Gilead itu sebetulnya sangat terkenal sekali pada zaman itu. Bahkan Alkitab sendiri mencatat berkali-kali tentang Gilead. Apa yang terkenal dari Gilead? Yang terkenal dari Gilead adalah balsemnya. Karena di Gilead ada sebuah jenis tanaman. Bahkan di Israel sendiri pernah waktu itu dipamerkan jenis tanamannya itu. Dan tanaman ini itu begitu luar biasa untuk dibikin jadi obat. Jadi obat macam-macam itu. Jadi obat tahan sakit, obat antiseptik, obat analgetik, obat macam-macam. Dan paling terkenalnya adalah dibuat balsam untuk digosok segala macam penyakit gitu. Bisa menyembuhkan. Jadi waktu itu di Gilead itu banyak tabib juga, banyak dokter yang tinggal di situ. Ya kalau sekarang orang berobat ya larinya biasanya ke Singapura, ke Penang gitu. Nah ini jadi seperti Singapura, Penang begitulah. Dan Barzilai itu tinggal di kota yang banyak tabibnya. Berarti secara praduga kita harusnya Barzilai itu adalah orang yang sehat. Kenapa? Dia tinggal di situ. Dan tentang balsam ini berkali-kali ditulis di dalam Alkitab juga. Di Kejadian 37 dikatakan begini, kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya. Bawa apa mereka dari Gilead? Membawa damar, balsam. Dan damar ladan dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Bahkan sampai terkenalnya kafilah itu mereka beli balsamnya dari Gilead dan bawa dijual ke Mesir. Di Yeremia juga dikatakan, tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Dilihat di situ ada balsam di Gilead. Kemudian dikatakan lagi, pergilah ke Gilead mengambil balsam. Hai anak dara putri Mesir, sia-sia engkau memakai banyak obat. Kesembuhan tidak akan kau dapat. Jadi gimana? Kamu pergi aja ke Gilead, ambil itu balsam. Itu ditulis di dalam Alkitab berkali-kali. Karena menjelaskan Alkitab bahwa di Gilead sekali lagi ada balsam yang begitu luar biasa pada zaman itu. Nah kita balik lagi ceritanya. Jadi Barzilai ini orang Gilead. Tapi ayat 12 kemudian dibilang begini.
Barzilai itu sudah sangat tua. Berapa umurnya? 80 tahun. Ada di sini yang 80 tahun. Dikatakan 80 tahun sudah sangat tua. Dibilangnya di sini. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim. Sebab ia seorang yang sangat kaya. Nah, lagi-lagi kalau lihat di situ, dia ada di kota kesehatan dan dia juga orang kaya. Berarti apa? Dia mampu untuk beli balsam. Dia mampu juga untuk pergi ke tabib. Dia mampu juga untuk menjaga kesehatannya. Itu karena dia orang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Karena Raja Daud mau pulang ke Yerusalem. Tetapi perhatikan apa yang Barzilai katakan nih. Tetapi Barzilai menjawab raja. Dia bilang begini, berapa tahun lagi kah aku hidup? Sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem. Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan tidak baik? Loh, memang kalau umur 80 tahun udah gak bisa bedain lagi. Yang baik dan gak baik. Terus dia bilang apa lagi? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Loh, berarti kalau 80 tahun udah gak kerasa lagi makan. Ini makan apa? Atau minum apa? Tapi itu yang dia bilang. Terus bilang apa lagi dia? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Loh, udah gak bisa bedain. Ini yang nyanyi laki-laki apa perempuan ya? Itulah yang Barzilai ngomong. Terus bilang apa lagi? Apa gunanya hambamu ini lagi? Menjadi beban bagi tuanku raja. Aku udah tua, jadi beban. Udah gak bisa bedain mana yang baik, mana yang jahat. Katanya. Udah gak bisa bedain lagi kalau makan ini enak apa enggak. Udah gak bisa bedain lagi ini yang nyanyi perempuan apa laki. Katanya. Terus dia bilang apa? Udahlah sepotong jalan aja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Dah biarkanlah hambamu ini pulang sehingga aku dapat mati. Hah? Di kotaku sendiri. Ngapain saya ikut ke Yerusalem? Udah saya mau pulang aja biar saya matilah di sana. Dekat kubur ayahku dan ibuku. Saudara lihat. Betapa negatif perkataannya. Padahal menurut saya harusnya Barzilai ini orang yang sehat. Sebetulnya. Kenapa? Terbukti dia bisa melayani raja. Terbukti dia orang yang sangat kaya. Dan dia tinggal di kota kesehatan. Sebetulnya Barzilai adalah orang yang sehat. Tapi saudara bisa lihat bagaimana perkataannya. Kata-katanya begitu negatif sekali. Aku udah gak bisa rasain. Aku udah gak bisa dengar yang benar. Aku ini udahlah ngapain jadi beban. Udahlah biar aku pulang aja mati aja lah katanya. Makanya Alkitab kemudian bilang Barzilai ini umur 80 tahun dan sudah sangat tua. Sudah sangat tua. 80 tahun. Dan gak lama dia pulang dan kemudian dia meninggal. Betul. Tapi ada satu cerita lagi di Alkitab yang kita sering dengar kalau kali ini. Kalau tadi Barzilai mungkin saudara baru pertama dengar. Yang namanya Kaleb. Kaleb berbeda dengan Barzilai. Sekarang lihat apa yang Kaleb katakan. Sekarang lihatlah ya. Yahweh telah memelihara hidupku. Sebagaimana dia berkata. Apa yang selalu dia pegang? Apa yang Tuhan katakan. Ini sudah 45 tahun. Sejak Yahweh mengucapkan firman itu kepada Musa. Sementara orang Israel mengembara di padang belantara. Di padang belantara 40 tahun mereka putar-putar tuh. Sekarang udah 45 tahun. Sekarang lihatlah. Hari ini aku telah berusia berapa? 85 tahun. Tua mana sama Barzilai? Tua Kaleb. Barzilai 80 tahun dibilang Alkitab sudah sangat tua. Sedangkan Kaleb 85 tahun. Sebetulnya lebih tua. Tapi lihat. Dikatakan namun hari ini aku sekuat seperti pada waktu Musa mengutus aku.
85 tahun katanya. Di sini. Sekarang dia umur 85 tahun. Dan sudah 45 tahun sekarang. Berarti waktu itu umur 40 tahun waktu Musa mengutus. Jadi 85 tahun kekuatannya sama seperti orang umur 40 tahun. Itu yang dikatakan oleh Kaleb. Hari ini aku sekuat seperti pada waktu Musa mengutus aku. Waktu aku umur 40 tahun. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang. Untuk apa? Untuk berperang. Baik untuk pergi keluar maupun masuk ke dalam. Wow. Lihat perkataannya. Beda jauh dengan apa yang Barzilai katakan. Dan kemudian dia bilang apa? Dan apa yang menjadi kunci kekuatannya? Saya lihat di sini. Sebagaimana Yahweh berkata. Hari ini aku sekuat itu. Dia lebih percaya pada apa yang Tuhan firmankan. Maka sekarang berikanlah kepadaku gunung itu yang telah Yahweh katakan pada hari itu. Dulu gak jadi untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi sekarang Yahweh katakan udah janji berikan gunung itu. Sekarang berikanlah ini. Padahal dia umur 85 tahun nih sekarang. Dan di sana masih ada penduduknya yang harus diperangi. Karena engkau sendiri mendengar pada waktu itu bagaimana orang Enak berada di sana dan kota-kota besar yang berkubu. Jika Yahweh beserta denganku, maka aku dapat menghalau mereka. Karena itulah Hebron telah menjadi milik Kaleb, anak Yefune, orang Kenas itu, menjadi warisannya sampai hari ini. Karena ia dengan segenap hati tetap mengikuti Yahweh Elohim Israel. Dan yang menarik adalah nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Apa artinya? Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang setelah ditaklukkan oleh Kaleb. Waktu 45 tahun yang lalu, waktu Kaleb umur 40, Musa mengutus 12 pengintai. 2 pengintai Yosua dan Kaleb bilang apa? Kita bisa masuk negeri itu. Tapi 10 pengintai dia bilang apa? Gak bisa. Kita ini seperti belalang. Mereka itu raksasa semua. 10 orang takut karena lihat mereka keturunan orang Enak, keturunan raksasa. Bahkan diperkirakan itu keturunan seperti Goliat yang tingginya 3 meter, 3 meter setengah. Tapi yang menarik adalah waktu Kaleb umur 85 tahun, dia minta Hebron. Dan dia taklukkan Hebron yang sebetulnya adalah Kiryat Arba. Arba ialah yang paling besar di antara orang Enak. Wow. Di antara semua raksasa yang paling besar itu tinggal di Hebron, di Kiryat Arba. Dan itulah yang ditaklukkan oleh Kaleb ketika Kaleb berumur 85 tahun. Dia masih bisa berperang karena dia bilang, Pak, kekuatanku masih sama seperti aku umur 40 tahun. Kenapa kuncinya? Karena Yahweh udah katakan. Dan aku pegang apa yang Yahweh katakan. Meskipun itu orang yang paling besar di antara raksasa. Gak takut. Karena apa? Yahweh udah katakan dia akan berikan kepadaku. Meskipun dia umur 85 tahun. Beda jauh dengan Barzilai. Ini yang saya mau kita tangkap. Sebetulnya kesehatan mungkin Tuhan udah berikan dalam kita. Berkat-berkat Tuhan udah janjikan. Tapi kenapa hasilnya bisa berbeda? Tergantung dengan bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita berkata, bagaimana kita berpikir siapa diri kita. Kaleb umur 85 tahun, tetapi dia selalu berpikir bahwa aku tetap muda seperti aku umur 40 tahun. Aku tetap strong, still as strong. Hari ini tetap kuat sama seperti waktu Musa utus katanya. Kekuatanku masih tetap sama untuk berperang. Umur 85 tahun. Makanya itulah Kaleb. Saya kasih merah di situ. Into 4. Dia confident in God.
Dia punya keyakinan di dalam Tuhan. Dan dia committed kepada Tuhan. Dia tunduk sepenuhnya. Dan apa? Dia punya keberanian bagi Tuhan. Segala sesuatu kehidupannya adalah untuk Tuhan. Di dalam Tuhan, kepada Tuhan dan buat Tuhan. Lakukan. Dan Tuhan berkati Kaleb. Jadi hari ini saya mau ajak kita, see yourself the way God sees you. Lihatlah diri kita sebagaimana Tuhan mau untuk kita bisa melihat. And experience all He has for you. Dan kita nikmati semua yang memang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tadi di awal saya katakan, apa yang Tuhan sediakan buat kita? Hidup di dalam segala kelimpahan. Tapi kalau saudara punya pikiran seperti Barzilai, mana bisa, mana mungkin. Aku udah tua. Padahal dia sehat, tapi ngomongnya apa? Ngomongnya selalu negatif. Aku makan aja udah gak kerasa. Dengar aja udah gak jelas. Katanya. Makanya gak terima. Sedangkan Kaleb berbeda jauh. Di dalam dunia ini ada yang namanya lifespan. Atau rentang kehidupan. Betul. Teori dunia berkata seperti ini. Jadi kekuatan manusia itu mulai dari yang di bawah umur ya, kelihatan gak itu? Mulai dari umur 20 kemudian mulai naik. 20, 24, 25, 29 sepertinya puncak. Tapi setelah itu katanya mulai menurun. Menurun terus sampai umur 60 itu udah di situ. 70, 80 ya udah bablas ke sini. Udah tambah habis lagi. Itu menurut dunia. Tapi sekarang saudara lihat. Kaleb umur 85 tahun, dia masih punya kekuatan dan dia ngomong tuh, kekuatanku masih tetap sama seperti aku umur 40 tahun. Kenapa? Karena dia pegang setiap janji Tuhan. Sekarang saudara mau jadi Barzilai atau mau jadi Kaleb? Tapi faktanya Pak begini, ya biarin. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Firman Tuhan berkata apa? Di Mazmur 103 bilang begini. He fills my life with good things. Dia memenuhi kehidupanku dengan hal-hal yang baik. Beberapa waktu lalu saya ketemu dengan orang. Sempat di launch ketemu dengan orang. Kemudian dia orang Solo dan dia cerita begini. Baru kenalan sih. Dia bilang aduh sekarang hidup tambah susah ya katanya. Kenapa? Mau ini susah, mau itu susah. Ini begitu, begitu. Beda sama dulu. Kehidupan tambah susah sekarang katanya. Dan saya lihat semakin dia cerita, semakin saya lihat, aduh. Pada waktu ngobrol-ngobrol dia orang Kristen juga. Dan gak heran, hidupnya tambah susah. Tapi sebetulnya apa yang firman katakan itu yang kita pegang. Dan mulai berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan ngomong. Yang Tuhan katakan. Apa yang jadi janji Tuhan. He fills my life with good things. Dia memenuhi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Amin. Saya katakan, ada hal yang buruk dalam kehidupan saudara? Ada. Ada masalah dalam kehidupan kita? Ada. Dalam kehidupan saya juga ada. Tapi sekarang saya balik tanya, adakah kehidupan yang baik dalam kehidupan saudara? Ada nggak berkat Tuhan yang Tuhan lakukan? Ada nggak mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan? Adakah hal-hal yang di luar daripada kemampuan saudara dan kasih karunia? Ya, tiba-tiba bisa begini, bisa begitu. Ada kan? Mana yang saudara mau fokuskan dalam kehidupan ini? Tapi kenapa banyak orang selalu berkata yang buruk? Selalu bilang hidup ini susah ya. Loh betul. Tapi yang baik juga kan ada. Kenapa saudara gak bilang? Hidup ini luar biasa. Kenapa? Kemarin Tuhan tolong saya. Masalahnya ada ya, masalah ada. Tapi kenapa kita berfokus pada hal yang negatif? Padahal harusnya belajarlah dari Kaleb. Kita fokus pada apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan bilang, He fills my life with good things. Dia memenuhi kehidupanku dengan hal-hal yang baik. Fokuslah pada hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Dan justru katakan itu kepada orang. Karena saya lihat, Kaleb juga berkata seperti begitu. Fokusnya dia pada apa? Sesuatu yang kuat, yang Tuhan janjikan. Dan itulah yang dia terima. He fills my life with good things. So,
that I stay young and strong like an eagle. Sehingga kita bisa tetap muda dan kuat seperti pada burung Raja Wali. Ini yang firman Tuhan bilang. Percayalah, saudara sudah diberkati. Amin. Yesus datang untuk saudara terima berkat itu berlimpah-limpah katanya. Hidup dalam segala kelimpahan. Bukan cuma materi. Kelimpahan kesehatan, kelimpahan dalam hubungan, kelimpahan sukacita, kelimpahan dengan tidur yang nyenyak. Kelimpahan dalam banyak hal. Untuk membuat kita bisa tetap muda dan kuat. Makanya mulai katakan semua hal yang baik itu. Untuk apa? Untuk terjadi dalam hidup kita. Fokuskan hal yang baik yang Tuhan kerjakan. Kalau ada baik dan tidak baik, kenapa fokusnya yang gak baik? Justru ini yang firman bilang, ini yang kita fokuskan. Sekarang saudara lihat. Ada sebuah contoh nih. Ada sebuah film yang cukup menarik. Kalau saudara tadi bilang, memang sih dunia bilang semakin itu kemudian udah mulai puncak 30-an mulai turun kekuatan. Tapi lihat nih ada seorang anak Tuhan di Jerman. Dia sekolah dari kecil dia ngajak sekolah minggu, guru sekolah minggu, pelayanan segala macam. Dan lihat hasilnya nih. Kita lihat, ya. Next. Gymnastics, then handball, then worked as a physical education teacher. And Dia eventually umur professional 97 sports. tahun. This is important. 97. Dan lihat, 97 masih bisa jungkir balik. Kalau saudara belum 97 tahun, kalah sama oma ini. Berarti apa? Bisa tetap kuat dan sehat. Oh jatuh, ya nggak apa-apa, namanya 97 tahun. Wajar. Paling nggak masih bisa jungkir balik, memang nggak ada yang sempurna. First, I sleep at least 8 hours a day. This is important. Dan dia for bilang recovery. apa? If possible, Kuncinya, ada I also 7 kunci practice a katanya. short nap Yang pertama during the apa? day. Tidur 8 jam Second, sehari. I follow a plant-based diet. Banyak tidur dan I eat a lot istirahat. of fruits and vegetables. Yang I don't berikutnya overeat. adalah berlatih, I don't eat exercise. junk food. I drink a lot of water. The third, Yang ketiga, I do banyak active minum. bed gymnastics every day. Dan right kemudian after waking up tetap in the bergerak morning. katanya. This is useful for the preservation Dia ajarin of bahkan joints. kalau mau Then a sehat jog. simple aja katanya. Fourth, I train for 1 hour every day. Dan I setiap continue hari to do dia latih. gymnastics. It is a good Latih preventive fisik tool. dan latih I mentalnya also juga. like dancing and swimming. Dia berenang, dia To nari. prevent mental aging and stimulate the brain. Dan yang I kelima, practice dia special latih specific otaknya katanya. exercises, games, Main crosswords, game, isi puzzles, TTS and gitu. so on. Kuis, 6. puzzle. I am happy and enjoying in life. Dan yang It is keenam, very happy, important to be a enjoy happy life. person. This simplifies everything a lot. Sometimes Itulah yang the Tuhan right mau. psycho-emotional state is even much more important than all these rules listed above. And finally, the 7th, to maintain the flexibility and elasticity of the muscles, as well as for the strength of the joints, I do stretching and strength Dan exercises yang terakhir dia daily. selalu stretching katanya. You don't need Supaya to go tetap to a elastis. fitness center to do this. Gini. All exercises Bahkan can dia be done ajarin at nih, home. simple I aja recommend katanya. you the Kalau bangun following tidur, 4 exercises. ini aja lakuin di ranjang. Gak usah susah-susah katanya. Tuh. Nasehatnya dia, sampai 97 tahun bisa jungkir balik. Cuma begitu-begitu aja kata dia. Latihlah tubuh kita. Jadi bisa tetap sehat? Bisa. Percayalah, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan sedikit berpikir, aduh saya udah tua. Saya banyak ketemu teman kayak gitu. Seumur saya nih, sekelas. Tuh reuni aja dia cuma ngomong apa? Ya namanya faktor U. Faktor U apa? Faktor umur. Kalau saya nggak mau ngomong begitu. 85 tahun aja. Kekuatannya seperti umur 40. Saya merasa anak muda. Sama anak saya masih main-main lah. Not only an elderly person Jadi can be semua motivated, bagaimana but apa yang ada also dalam any pikiran young kita. man or woman. Dan dia selalu berkata apa? Joanna Saya often belum repeats tua this katanya. phrase. Saya belum tua. Kapan mau pensiun? Gak ada waktu untuk pensiun. Saya mau terus dalam gimnastik. 97 tahun masih jungkir balik terus. Tapi kalau belum apa-apa sedikit-sedikit bilang, aduh jangan udah tua.
Apa yang kita tanamkan dalam pikiran kita, itu yang akan terjadi. Lihat yang apa firman bilang. You can stay young and strong. Kita bisa tetap muda dan kuat. Itulah yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Sebetulnya. Jadi apa yang membuat itu tidak terjadi dalam hidup kita? Kita sendiri. Makanya siapa kita di dalam Kristus itu lebih penting daripada apa yang kita pikir atau apa yang orang lain katakan tentang siapa diri kita. Kalau orang bilang kamu udah tua, sebetulnya apa? Kita harus tahu siapa kita dalam Kristus. Kalau Kaleb 85 tahun masih bilang dia muda umur 40, ya kita ngomonglah seperti Kaleb. Kalau enggak, saudara jadi Barsilai. 80 tahun sudah sangat tua. Cuma nunggu mati katanya. Buat apa aku jadi beban? Lebih baik aku pulang aja untuk mati. Betul lah dia. Jadi siapa kita dalam Kristus lebih penting daripada apa yang kita pikir atau yang orang lain katakan. Apa yang firman bilang tentang kita, itulah lebih penting. Apa yang firman bilang tentang kita, sesungguhnya ini sebuah penekanan, sungguh-sungguh. Kalau saudara nggak tahu, makanya Alkitab tekankan, sesungguhnya, kata Tuhan, aku akan mendatangkan kepada mereka. Kalau mendatangkan berarti sebelumnya mungkin belum ada. Tapi ini janji Tuhan. Peganglah ini ayat luar biasa. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Kesehatan berarti untuk orang sehat. Kesembuhan berarti untuk orang sakit. Berarti baik saudara orang sehat maupun orang sakit, percayalah bahwa Tuhan janji dia akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Katakan amin. Itu janjinya. Dan aku akan menyembuhkan mereka buat yang sakit. Dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Lihat, Tuhan itu selalu bilang tentang abundance. Hidup dalam segala kelimpahan. Dia kasih kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan itu gak pelit. Saudara perlu tahu itu. Kesehatan berlimpah, kesembuhan berlimpah, kesejahteraan berlimpah, keamanan berlimpah. Gak usah takut akan banyak hal. Karena ini yang Tuhan janji. Yang sakit oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, telah. Kalau dikatakan telah berarti sudah. Karena ini yang Tuhan janjikan. Ayat yang luar biasa. Makanya kita percaya pada apa yang firman katakan. Lebih daripada fakta. Bagian terakhir. Mazmur tanya nih. Di Mazmur 34. Siapa orang yang menyukai hidup? Saya juga tanya saudara hari ini. Saudara suka hidup gak? Atau kayak Barsilai. Udah gak suka hidup dia bilang. Udah saya pulang aja buat mati lah. Mati lah betul dia. Siapa orang yang menyukai hidup? Yang mengingini umur panjang, tapi bukan cuma diranjang gitu, nggak bisa bangun. Tapi Tuhan tanya, siapa orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Itu saudara, amin? Katakan amin kalau itu saudara. Siapa yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Gimana caranya? Ini ayat 13, ayat 14 dikatakan begini. Inilah kuncinya. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Berarti apa? Jaga betul-betul. Jangan ngomong sesuatu yang jahat. Kenapa? Biasanya kalau kita ngomong yang jahat, orang akan balas yang jahat. Kita ngomong yang jahat, orang balas yang jahat. Sakit hati kita. Sakit hati lama-lama kanker nanti. Makanya jaga ngomongan. Jangan ngomong yang jahat. Berkati orang boleh. Ngomong yang jahat, ngomongin orang gak usah. Itu yang pertama. Yang kedua, dan jaga bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Menipu itu apa? Menipu itu tidak sesuai dengan faktanya. Tidak sesuai dengan kebenarannya. Itulah menipu.
Contohnya apa? Contohnya yang tadi Barzilai bilang. Menurut saya tadi katakan bahwa Barzilai itu sebetulnya adalah orang yang sangat sehat. Karena Alkitab tadi sampai katakan bahwa dia adalah orang Gilead. Dan dia sangat kaya. Orang kaya di tempat Gilead, tempat kesehatan pasti sebetulnya sehat. Tapi saudara lihat, ngomongnya menipu dirinya sendiri. Betul gak? Sebetulnya dia orang sehat. Barzilai. Tapi dia ngomongnya apa? Nipu diri sendiri. Kebodohan terbesar dong menurut saya. Padahal sehat tapi ngomongnya begitu. Buat apa aku udah tua, udah jadi beban, udah begini, udah begitu. Nah makanya kita bilang kalau saudara mau umur panjang dan menikmati yang baik. Jaga apa yang saudara ngomong, jangan mau tipu diri saudara sendiri. Jaga omongan. Dan ada juga orang gitu kalau saya ketemu, gimana usahanya? Padahal lagi bagus tapi dia cuma bilang apa gini. Ya gitu-gitu aja lah dari dulu lah memang susah sih sebetulnya. Loh kenapa kita gak rubah aja? Gimana usahanya? Puji Tuhan di dalam Kristus selalu ada berkat. Loh kan lebih asik kan? Itu kan tidak menipu diri sendiri gitu. Dalam Kristus kan selalu ada berkat. Tadi kan saya katakan apakah ada yang baik yang Tuhan kerjakan? Ada. Ya fokuskan pada itu dan itulah yang dikatakan. Kenapa banyak orang berkata tentang hal yang negatifnya? Ya lagi susah, memang lagi sepi, memang lagi begini. Gak kayak dulu loh. Padahal pertolongan Tuhan kan selalu ada. Justru yang Tuhan tolong itu yang kita katakan. Kalau saudara mau umur panjang untuk menikmati yang baik ini. Jangan ngomong yang jahat, jaga bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Dan siapa yang kadang bikin tipuan itu dalam hidup kita? Iblis. Iblis selalu berusaha untuk tipu kita. Dan tanggapilah dusta iblis dengan kebenaran firman. Kalau iblis mulai kasih tahu sesuatu yang gak benar, kita bilang apa? Tadi saya baru dengar ini firman di gereja kan. Bahwa apa? Bahwa hidup ini diberkati berlimpah-limpah. Yesus datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Bahwa aku sudah diberkati. Bahwa Elohim sanggup untuk memberkati kita. Berlimpah-limpah supaya aku bisa jadi berkat. Ngomong itu sama iblis. Meskipun faktanya tidak begitu, ngomong kebenaran. Tanggapi dengan kebenaran. Karena apa? Siapa yang menjaga nyawa, mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, justru akan ditimpa kebinasaan. Barang siapa menjaga mulut dan lidahnya, menghindarkan jiwanya dari kesulitan. Jadi jaga betul-betul apa yang kita katakan. Barzilai kelemahannya adalah itu. Dia ngomong hal yang negatif dan itulah yang akhirnya dia terima. Makanya Yesus bilang apa? Manusia itu hidupnya bukan dari roti saja. Orang Israel makannya roti. Kalau kita sekarang mungkin manusia itu hidup bukan dari nasi aja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Berarti manusia itu hidup juga dari firman yang keluar dari mulut Tuhan yang kita mau katakan. Manusia hidup bukan cuma dari makanan. Perhatikan baik-baik. Tapi manusia hidup dari apa yang kita ngomong. Barzilai ngomong seenaknya. Tidak hidup dia. Dia bilang lebih baik aku mati. Mati betul. Sedangkan Kaleb dia ngomong sesuatu firman. Berkali-kali dia bilang seperti yang Elohim sudah katakan. Seperti yang Tuhan sudah janjikan. Seperti yang Tuhan sudah firmankan. Manusia ternyata hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Itulah kehidupan. Dan ini ayatnya. Disampaikannya firmannya, kata Tuhan. Tuhan udah sampaikan. Disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Siapa bilang bahwa orang kalau mau meninggal pulang ke rumah Bapak harus sakit dulu? Kemarin saya baru baca satu artikel menarik. Satu orang habis olahraga, kemudian pulang, kemudian dia dipijit,
Waktu dipijit, meninggal. Kemudian orang bilang apa? Komentarnya, aduh, kasihan banget tuh orang ya. Aduh, kok bisa gitu ya? Waduh, kok bisa begini? Aduh. Tapi kalau orang udah sakit, di ICU, udah setahun, kemudian meninggal, kemudian orang bilang apa? Wajar. Tiba-tiba Tuhan ngomong saya begini. Sebetulnya mana yang wajar, mana yang tidak wajar. Kalau saudara berpikir bahwa sebelum kita pulang ke rumah Bapak, harus sakit-sakitan dulu, baru meninggal. Itulah yang mungkin saudara akan terima, karena kita akan terima apa yang kita percaya. Kalau saya, enggak. Saya lebih percaya apa? Oleh biru-biru Yesus, kita sudah sembuh. Tuhan akan berikan kesehatan. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan kalau Tuhan mau panggil saya ke surga, silakan. Karena Tuhan pemilik hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup. Tapi satu hal yang saya percaya, kalau saya mau pulang ke surga, tidak perlu saya dalam keadaan sakit dulu. Betul gak? Saya sekarang tanya saudara, manakah kebenarannya? Apakah kita kalau mau pulang ke rumah Bapak harus sakit dulu, baru pulang? Atau setiap waktu kita sehat, Tuhan bisa panggil kita ke surga? Mana yang lebih enak? Tapi di dunia ini lagi kebalik kan. Kalau orang udah sakit, kemudian meninggal, wajar. Tapi kalau orang sehat, kemudian pulang ke surga, tidak wajar, kasihan. Padahal sesungguhnya orang pulang ke surga setelah sakit setahun, kasihan. Betul gak? Orang pulang ke surga ketika dia sehat, puji Tuhan. Karena pulang ke surga, semua orang akan pulang ke surga. Kalau Yesus gak datang kedua kali, kalau gak rapture. Semua orang akan pulang ke surga. Tapi yang mana yang saudara mau? Tapi dunia lagi kebalik. Kalau lihat orang yang mendadak, sehat, pulang ke rumah Bapak. Aduh kasihan ya. Tapi kalau udah sakit-sakitan, oh biasa. Kalau saya putar balik. Ini yang saya mau ajar putar balik dalam hidup saudara. Justru waktu kita sehat pulang ke rumah Bapak. Begitu nikmatnya. Waktu kita hidup sehat. Pulang ke rumah Bapak lebih sehat lagi, luar biasa kan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Daripada sakit-sakit dulu baru pulang. Setelah menderita. Tapi dunia lagi kebalik. Makanya biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Jadi kesimpulan, pemain musik boleh maju. Speaking God's word releases God's power into your circumstances. Ketika kita memperkatakan firman kebenaran. Sebetulnya itu kita sedang melepaskan kuasa ke dalam situasi dalam hidup kita. Amin. Mulailah perkatakan hal yang baik. Mulailah fokus pada apa yang Tuhan kerjakan yang baik dalam hidup kita. Meskipun masalah tetap ada. Tapi mulai fokus pada sesuatu yang baik. Fokus pada apa yang firman katakan dalam hidup kita. Dan lihat, ada kuasa Tuhan yang akan bekerja. Hari ini kita belajar, jangan seperti Barzilai. Baru 85 tahun, di tengah dia sehat, tapi ngomongnya seperti orang yang udah sekarat. Sebaliknya Kaleb umur 85 lebih tua dari Barzilai. Tapi omongannya, aku tetap kuat untuk berperang seperti aku umur 40 tahun. Aku tahu Tuhan pasti akan menyertaiku. Dan dia kalahkan raksasa yang paling besar. Luar biasa. Saya undang kita bangkit berdiri. Kalau kita tahu perkataan kita begitu powerful. Perkataan kita begitu penuh kuasa. Saya mau ajak kita mulai memperkatakan hal yang baik. Dan saudara boleh foto ini. Untuk apa? Perkatakan ini setiap hari. Kita akan deklarasikan ini sebagai sebuah ucapan doa. Kenapa? Your words have power. Apa yang kita katakan itu penuh dengan kuasa. Saya mau ajak kita sama-sama berdoa. Saudara ikuti apa yang saya katakan dan saudara katakan dengan sepenuh hati. Yakinilah. Inilah yang saudara akan terima dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, aku bahagia
Badanku sehat. Jiwaku tenang. Fisikku kuat. Rejeki besar berlimpah. Aku bisa. Aku kuat. Aku hebat. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersamaku. Amin. Saudara bisa foto dan saudara perkatakan paling tidak. Ini, kalau saudara bingung saya mau ngapain ya? Ngomong ini tiap hari. Ucapkan kata-kata berkat atas hidup kita. Ucapkan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Inilah yang Tuhan mau. Karena apa? Yesus datang untuk kita terima hidup dalam segala kelimpahan. Baik badan kita, jiwa kita, fisik kita, rejeki kita, kekuatan kita, kehebatan kita. Semuanya karena Tuhan Yesus yang ada bersama kita. Amin. Katakan ini. Dan saya berdoa hari ini, may God bless you. Semoga Tuhan memberkati saudara with good health and long life. Dengan kesehatan yang sempurna dan panjang umur untuk kita bisa menikmati setiap berkat Tuhan. Amin. Nanti ibadah kedua. Kenapa? Karena yang tadi saya bahas itu sebetulnya bagian B dari Yohanes 10 ayat 10. Tadi di awal saya kutip bahwa apa tujuan Yesus datang? Yesus katakan, aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyai hidup di dalam segala kelimpahan. Tapi kenapa banyak orang percaya hari ini yang mungkin belum terima segala kelimpahan itu? Karena ternyata ayat ini ada bagian A-nya. Nah, di bagian A-nya sebelum Yesus bilang aku datang, di situ ada pencuri yang datang duluan. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Ada pencuri, siapa pencurinya? Iblis. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi terkadang berkat yang memang kita terima dalam segala kelimpahan itu dicuri oleh iblis. Pagi ini saya bagikan lewat apa yang kita katakan. Dan nanti ibadah kedua saya akan bahas tentang tipuan daripada iblis. Karena tadi di atasnya ada si pencuri ini. Saya akan bukakan lebih dalam lagi siapa itu si pencuri. Siapa itu iblis. Siapa itu, dari mana dia asal usulnya. Karena sebetulnya siapa itu setan, dia adalah malaikat. Dia adalah Lucifer. Dan saya akan bagikan the untold truth of Lucifer's fall. Tentang bagaimana kejatuhan Lucifer yang mungkin belum pernah saudara dengar. Atau mungkin saudara pernah dengar tapi belum tentu itu sebuah kebenaran. Saya akan bukakan sesuatu yang saudara mungkin gak pernah tahu. Betul. Dalam ibadah kedua atau ibadah ketiga. Jadi saya undang nanti kalau saudara ada waktu, saudara bisa datang ibadah kedua atau ibadah ketiga. Mungkin bisa pergi makan dulu, sarapan dan balik lagi di ibadah kedua. Atau mungkin bisa pulang kalau ada kerjaan, mungkin bisa balik lagi nanti sore. Untuk datang dalam itu. Saya akan bagikan, yakin saya, sesuatu yang saudara mungkin belum pernah dengar. Tentang kebenaran dari firman ini. Kita yang angkat satu pujian ini. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Aku tidak akan menyerah meskipun banyak masalah dalam hidupku. Akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar.
Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Dan kami mau perkatakan perkataan yang baik di dalam kehidupan kami. Bahwa kami sehat, kami kuat, kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami mau terus maju di dalam melayani Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, sungguh kami bersyukur Engkau memberkati Pastor Samuel Tuhan yang telah memberkati setiap kami. Apapun yang hamba-Mu lakukan dan kerjakan. Tuhan yang memberkatinya, Tuhan yang membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan yang membawanya semakin hari semakin dahsyat untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kami percaya bahwa setiap kami yang hadir kami pun sudah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah selesai, hati jadi fokus, jalan-jalan bareng teman yang tulus. Info gereja jangan sampai putus, langsung aja tonton YHS News. YHS Church kembali dengan tantangan seru buat kamu. Yuk ikut lomba TikTok Dance. Yesus hebat sekali. Gak perlu jago dance atau gerakan ribet kok. Yang penting gerakannya gampang diikutin dan videonya menarik. Bagikan videomu dan kumpulkan like sebanyak mungkin. Kamu bisa dapetin lagunya langsung di akun TikTok @YHSChurchOfficial. Mulai dari bagian refnya ya. Upload video kamu, tag akun TikTok @YHSChurchOfficial dan pakai hashtag Lomba TikTok Dance Yesus Hebat Sekali. Video yang paling menarik dengan like terbanyak bakal dapat hadiah 1 juta rupiah. Batas pengumpulan Rabu 10 September 2025. Pengumuman pemenang Minggu 21 September 2025. Ajak teman, keluarga, atau rekan pelayananmu. Tunjukin kalau Yesus memang hebat sekali. Sampai ketemu di TikTok ya. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Kini saatnya untuk memberikan korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Silahkan menulis keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Kemurahan hati saudara mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Yesua Hamasia, bless you. Mari kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Come on. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Come on. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Stop firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari kita bersorak-sorak. Hey, hey. Dengan penuh sukacita katakan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Siap, ku kan terbang tinggi di awan
atas kepala. Ku kan terbang. Yuk. Amin. Kita akan terbang bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Yuk. Sebab firman-Mu dagu menopang. Ku kan aman. Iya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dagu menopang. Ku kan aman di dalam-Mu. Mari bersama-sama kita katakan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Hey, hey. Haleluya. 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 Mari katakan haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur firman memberikan kekuatan. Kami semangat karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Engkau datang memberikan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami percaya, kami semangat, kami maju terus Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini diberkati. Apapun yang dikerjakan, Tuhan memberikan kekuatan dan berkat berkelimpahan. Kami percaya yang sakit disembuhkan. Kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu menyertai kami. Kami sehat, kami kuat, kami panjang umur. Kami berkata-kata yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Saat ini jemaat yang kasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Saat ini kami mengangkat kedua tangan kami mengadahkan wajah kami. Kami percaya kami sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus HaMasiah. Oleh kuat kuasa Roh Kodes, Roh Kudus menyertai kami, memberkati kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah semua percaya diberkati. Sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih telah beribadah bersama kami di YHS Media. Saya ingin memberi kesempatan bagi saudara yang rindu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara. Kalau ada dari saudara yang belum percaya, bagi saudara yang rindu, saudara dapat mengikuti dan mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, aku bertobat dari dosa-dosaku. Masuklah dalam hatiku, tinggallah dalam hatiku. Dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku percaya Engkau telah mati bagi semua dosa-dosaku. Aku dibenarkan oleh darah Yesus. Hari ini aku telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus. Dalam nama Yesus aku sudah berdoa. Aku mengucap syukur. Amin, amin, amin. Bagi saudara yang membutuhkan bantuan doa, saudara bisa menghubungi kami melalui nomor yang ada di bawah ini. Kami rindu untuk berdoa dan menjadi mentor bagi saudara. Yesus HaMasiah bless you.